channel di sini. Kali ini aku akan menarik energi dia ya, seseorang yang kalian pikirkan. Karena ini energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil bacaan yang baik sebagai harapan, yang kurang baik jadikan antisipasi. Oke. Seandainya ya, seseorang yang kalian pikirkan ini kembali datang ke dalam hidup kalian, entah godain kamu, entah mencoba untuk komunikasi sama kamu. Tapi, apakah dia benar-benar sendiri ketika dia datang lagi? Ataukah dia masih memiliki pasangan dalam hidupnya? Ya, entah itu pasangan sah atau orang ketiga, ya whatever. Oke. Ketika dia kembali kepadaku, apakah dia masih ada orang lain dalam hidupnya? Ada the house. Apa dia ada orang lain? The clock tower. The owl. The bear. The graph. The cloth. The child. The star. The sun. Oke. Ketika dia datang kembali dalam hidup kamu, sepertinya dia baru saja kehilangan seseorang dalam hidupnya ya. Dimana dia datang pun dalam keadaan dia lagi stres, dia lagi kacau ya. Mungkin ada yang beberapa lagi sakit, lagi bingung, gak tahu harus bagaimana. Dia baru saja memutuskan sebuah hubungan. Entah itu baru bener-bener udah bener-bener putus atau enggak ya. Baru saja ada pertikaian dalam hidupnya dengan seseorang yang lain. Ya, entah ini dengan seseorang yang udah menikah ya. Bisa jadi karena di sini ada rumah. Ya. Bisa jadi dia sudah menikah, kemudian ada masalah dengan pernikahannya. Kemudian dia datang ke kamu untuk berkomunikasi sama kamu. Ya, karena pernikahannya ada yang berakhir karena masalah uang, atau di sini ada seseorang juga ya yang sudah memiliki anak. Ya, mungkin ada beban hidup lah. Yang kemudian hubungan mereka berakhir. Ya. Ya, akhirnya dia datang nih sama kamu. Entah datangnya itu butuh bantuan atau kayak cuma ngilangin stresnya. Tapi kedatangannya itu benar-benar nggak jelas. Karena apa? Dia masih bingung dalam masalahnya ya. Dia pun bisa berubah-ubah karena masih pelin-pelan. Dia datang mencoba untuk menjelaskan sesuatu sama kamu nantinya. Ya. Tapi untuk yang single, mungkin bisa jadi dia datang ke kamu memang belum ada siapa-siapa, atau memang udah memiliki orang ketiga gitu ya. Mungkin dia pernah ninggalin kamu dengan orang ketiganya. Dan aku rasa di sini ada hubungannya dengan orang ketiga. Mungkin bisa jadi orang ketiganya itu morotin dia. Ya, ada masalah yang berhubungan dengan uang, dan dianya mungkin masih kekanak-kanakan, sehingga dia masih pelin-pelan dengan keputusan dia. Tapi dia mencoba untuk komunikasi untuk menghibur dirinya dan datang ke kamu untuk seolah-olah menjelaskan sesuatu ke kamu gitu. Seolah-olah nggak ada apa-apa, dan dia nggak akan pernah ngaku kalau ada orang ketiga gitu. Ya. Atau jika dia nggak ada siapa-siapa, berarti ini berhubungan tentang kerugian dia, dimana ada sebuah perubahan yang besar dalam hidupnya, terutama itu dalam segi keuangan. Mungkin udah bangkrut kali ya, kemudian dia nggak kayak sumpek di rumah, akhirnya coba komunikasi sama kamu. Berarti intinya kalau orang ini nggak ada masalah, nggak komunikasi sama kamu kali ya.
nggak mungkin nyariin kamu, nggak mungkin ngejarin kamu, ya. Oke, apakah jika dia datang kembali dalam hidup kamu, dia masih memiliki orang lain? Di sini ada di Chariot. Five of Swords. Wow. Ace of Wands. Seven of Wands. Oke. Kebanyakan memang udah memiliki pasangan ya. Entah itu pasangan sah atau orang ketiganya. Tapi mereka ada masalah di mana pasangannya meninggalkan dia, bisa jadi. Kemudian dia komunikasi sama kamu dan dia berharap dengan kamu itu bisa memulai lembaran baru. Ya. Dia ingin mempertahankan kamu kembali. Dia ingin memulai semua dari nol dengan kamu. Ya. Berarti dia datang ke kamu nunggu dia bener-bener ada masalah sama orang lain itu. Ya, ditinggalin sama orang lain, baru dia nyadar, baru dia ingin datang sama kamu. Jadi udah bener-bener selesai gitu ya. Ada konflik baru larinya ke kamu. Oke. Ketika dia kembali, apakah dia masih dengan orang lain? The World, ya, dia udah terbebas ya. The World, Queen of Wands, Ace of Pentacles. Kebanyakan orang ketiganya atau istrinya atau suaminya itu ya, itu kayak hanya manfaatin dia dari segi materi ya. Yes, hubungan dia udah berakhir sama orang ketiganya atau pasangannya tersebut ya, udah di ujung tanduk gitu ya. Dia udah terlepas dari ikatan sama seseorang yang mungkin tadinya dia kayak nafsu aja, tapi seseorang itu kayak mintain uang dia terus gitu ya. Dan dia kayak bener-bener sakit hati, kecewa sama orang tersebut. Mungkin bisa jadi dia ditinggalkan gitu saja sama orang ketiganya, atau pasangannya selalu ngeroweng aja, selalu mintain uang sama dia. Mungkin dia udah nggak kuat, sumpek. Akhirnya aku melihat di sini ada sesuatu yang berakhir dalam hidupnya, ya, sesuatu yang kandas. Dan dia bener-bener ngerasa sakit hati, kecewa dengan keadaan ini. Tapi kembali lagi ya, kok dia kembalinya gara-gara dia istilahnya diputusin, ditinggalin, ya, baru sadar gitu. Tadi kemarin-kemarin kemana aja ya? Kembali lagi deh, keputusan ke kamu. Entah kamu memberi kesempatan atau kamu malah ketawa. Ya, itu semua kembali lagi ke kamu. Tapi jika memang kamu memiliki hati yang tulus atau memang benar-benar sayang sama dia, so silakan gitu. Tapi pastikan jangan sampai dia hanya ingin butuhnya aja, nggak mau untuk sendiri, takut untuk sendiri, makanya dia datang ke kamu, atau dia takut nggak ada uang datang ke kamu gitu. Jangan sampai kamu hanya dibuat butuh, bukan benar-benar dia tulus gitu. Percuma kalau kamu yang tulus tapi dianya hanya menganggap kamu seseorang yang bisa dia butuhkan gitu, bukan seseorang yang benar-benar dia inginkan. Ya, oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Bye bye.